Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 15 April 2026. Judul renungan hari ini adalah Selalu Dipenuhi Roh Kudus. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Efesus 5 ayat 18 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Adalah kehendak Tuhan agar engkau hidup senantiasa dipenuhi Roh Kudus, dan Kitab Suci memberitahu kita caranya dalam ayat 19 hingga 21 dari ayat pembuka kita. "Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Betapa mendalamnya bahwa Ia akan menyebutkan kepada kita apa yang harus kita lakukan agar diri kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini bergantung kepadamu untuk mempraktikannya setiap hari dalam kehidupan pribadimu. Ini akan membuat engkau terhindar dari kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Mereka yang jarang dipenuhi dengan Roh Kudus mudah terganggu dan gelisah, mencari seseorang untuk disalahkan, atau tempat untuk melampiaskan frustrasi mereka. Tetapi ketika engkau hidup penuh dengan Roh Kudus, engkau tetap gembira, damai, dan tentram. Engkau tidak berjuang, imanmu menang. Engkau berfungsi dari tempat yang dipenuhi dengan kekuatan, hikmat, dan pertolongan ilahi. Setiap hari, tetaplah terus-menerus tergerak, bersemangat, dan berpikiran rohani. Adalah tanggung jawabmu untuk tetap berada dalam suasana itu. Di sana, segala sesuatu bersifat permanen, tak tergoyahkan, dan kekal. Dari alam itu, engkau mengatur keadaan dan memerintah atas situasi kehidupan. Engkau senantiasa bersinar dan berkobar oleh Roh Kudus. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan, yaitu senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Aku memelihara pancaran Roh Kudus dalam hidupku saat aku berjalan dalam kesadaran akan kebenaran, kemuliaan, keindahan, keunggulan, dan hidup kekal-Mu di dalam diriku. Aku hidup dari alam Roh Kudus dan menguasai duniaku dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Efesus 5 ayat 18-19, 2 Korintus 4 ayat 16-18, Kolose 1 ayat 9. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku, dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan, aku lahir kembali, aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lagi desel roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.